Shalom, selamat sore saudara-saudara. Hari ini saya ingin membaca dari kitab Nabi Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, sekarang tanggal 14 Desember, beberapa hari lagi, 10-11 hari lagi kita akan merayakan Natal, meskipun beberapa gereja sudah merayakannya beberapa hari yang lalu. Saudara-saudara, kita merayakan Natal karena kita tahu nubuat Nabi Yesaya ini sudah digenapi. Seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra diberikan bagi kita. Itulah Mesias, Yesus, yang adalah Raja damai, penasihat ajaib bagi kita, orang-orang yang percaya, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dialah Yesus. Tapi sebagian dari nubuat Nabi Yesaya ini, saudara, belum digenapi. Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6 itu belum digenapi. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita masih menunggu penggenapan nubuat ini, di mana Yesus Kristus akan datang kedua kalinya menjadi Raja kekal selama-lamanya di atas bumi ini selama 1000 tahun, kemudian kekal selama-lamanya. Saudara-saudara, kita beruntung karena kita mengenali anak yang lahir bagi kita itu. Kita diselamatkan oleh Sang Mesias ini. Dosa kita diampuni dan ditebus. Tapi orang Yahudi yang sebetulnya untuk mereka lah Mesias ini datang, tidak bisa mengenali. Seperti kemarin dalam renungan, mereka tidak mengenali sehingga mereka kehilangan kesempatan. Sampai hari ini mereka masih menunggu kelahiran Mesias ini yang sudah lahir 2000 tahun yang lalu. Saudara, apakah pengalaman orang Yahudi di masa lalu ini tidak akan terulang? Ada saja kemungkinan terulang bagi kita yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Karena mungkin saja kita kehilangan orientasi dalam hal menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Sekarang ini, saudara, ada banyak hoax sana sini tentang kedatangan Tuhan Yesus, tentang chip lah, tentang kalender Inka lah, dan sebagainya, dan orang gempar, selalu gempar tentang meteor lah, tentang komet lah, tentang tabrakan dengan meteor lah. Saudara, di samping itu, orang banyak yang mengabaikan sebetulnya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, karena memang Tuhan Yesus tidak bilang kapan dia akan datang. Tapi Tuhan Yesus minta supaya kita menjaga diri. Dia memberikan tanda-tandanya, ada banyak ditulis dalam Alkitab. Tapi hari ini saya ingin membacakan dalam Lukas pasal 21 ayat 34 sampai 36 saja. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Saudara, dunia sebelum COVID adalah dunia yang betul-betul makmur, orang pesta pora, mana-mana piknik kesana kemari, dunia menjadi kecil. Tapi di samping itu, kemajuan-kemajuan yang didapat itu juga menuntut orang mencurahkan waktunya untuk kepentingan-kepentingan duniawi lebih lama daripada dulu. Waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, waktu untuk berdoa makin berkurang, dan mungkin juga sudah ada yang dilalaikan. Kemudian datang COVID dan orang kembali berseru kepada Tuhan. Sebentar, saya rasa dalam waktu tidak lama pandemi COVID ini akan berakhir. Lalu, dunia akan mengalami recovery, pemulihan. Keadaan ekonomi, kemakmurannya, dan mungkin akan terjadi begitu cepat. Ya. Lalu, saudara-saudara, kita semua makin tersita dengan tuntutan-tuntutan duniawi, keinginan-keinginan duniawi. Waktu kita habis untuk bekerja, menyita waktu kita setiap hari sehingga kurang waktu untuk Tuhan, atau bahkan hilang sama sekali untuk Tuhan. Dan dalam keadaan yang demikian, maka kita berada pada posisi yang sangat berbahaya. Karena apa? Hari Tuhan akan datang sebagai satu jerat, sebagai satu malapetaka atas kita. Karena itu, saudara, dengan peringatan COVID terhadap kita, dengan COVID ini menjadi satu peringatan bagi kita. Mari kita menyadarinya.
Ya, jangan kita setelah ini terjerat oleh kemabukan dunia, pesta pora dunia, kepentingan-kepentingan duniawi. Karena Tuhan Yesus pasti akan datang kembali. Dan kita tidak ingin bukan menjadi seperti orang Yahudi yang tidak tahu waktu Mesiasnya datang. Saudara-saudara, dan apa yang harus kita lakukan? Justru yang dia lalaikan selama ini mungkin. Dan Yesus bilang gini, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Kembali membina waktu doa saudara, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Supaya hari Tuhan tidak menjadi satu jerat bagi kita, tapi hari anugerah. Supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia, dan pada saat itu anak manusia akan bilang, baik sekali perbuatanmu hamba yang setiawan, masuklah ke dalam kesukaan Tuhan. Saudara, mari menanti penggenapan nubuat Yesaya pasal 9 ayat 6, menanti kedatangan Sang Raja. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.